Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang sehat dan tentu saja tetap semangat. Jadi gini teman-teman ya, saya ingin membahas tentang Adipati. Sebelum Adipati ini di take over juragan barunya. Menurut saya ada sesuatu yang perlu teman-teman tahu lah ya, sebagai pengetahuan nantinya apabila teman-teman mempunyai kasus ya seperti mana juga Adipati gitu ya. Nah, dengar-dengar Adipati ini kan ditawar 300 juta teman-teman ya. Kira-kira nanti dikasih atau enggak sama Pak Dwi Jalu ya. Kata Pak Dwi Jalu itu masih dipertimbangkan lah. Mengingat apa? Mengingat si Adipati itu bulunya sudah mulai tua. Artinya apa? Ini kan menjelang mabung ya. Mungkin yang jadi pertimbangan dari Pak Dwi Jalu adalah ya nggak enak juga teman-teman ya kalau nanti ya sebenarnya sih nggak masalah karena yang mau beli pun itu ya mau-mau aja gitu. Cuman lebih ke Pak Dwi Jalu mungkin nggak enak nantinya setelah burung dibeli jarak 1-2 bulan tiba-tiba burung itu mabung gitu ya kan, jadi nggak enak. Nah teman-teman, mau dikasih nggak dikasih sama Pak Dwi Jalu itu kan urusannya Pak Dwi Jalu ya. Menurut saya lebih menariknya apabila kita bahas saja tentang settingannya si Adipati ini seperti apa gitu ya. Kalau saya lihat ya, Adipati ini mengingatkan saya pada burung asal Lampung yang menjadi salah satu burung terbaik di Lampung sana, yaitu si Dewa Ruci ya. Itu milik Pak Haji Marno ya, Bandar Jaya itu. Itu burung tuh hampir sama teman-teman. 11-12 lah sama si Adipati ini ya. Dewa Ruci ini itu juga stabil ya, main di Lampung dan juga main di Palembang. Karena saya pernah ketemu langsung di Palembang waktu itu ya, saya pas berkunjung ke Palembang, si Dewa Ruci ini juga dibawa ke Palembang ya. Oke lah, ini sama-sama mantep nih burungnya ya, antara Dewa Ruci sama si Adipati ini ya. Nah jadi gini teman-teman, setelah Adipati juara di Piala Raja kemarin ya, Pak Jalu itu menemukan set ya yang pas untuk Adipati. Jadi akhirnya Pak Dwi Jalu itu menemukan set lomba yang pas untuk Adipati. Gitu ya. Karena begini, sesi awal ya, sesi awal atau waktu pertama di Gantang itu kelas pertama nih, Adipati ini kerjanya kurang ya, kurang ngotot gitu teman-teman. Namun setelah kelas-kelas berikutnya Adipati ini enak nih kerjanya, lebih enak lagi. Nah pertanyaannya, apa yang diberi oleh Pak Dwi Jalu untuk Adipati ini tadi? Apa perubahannya? Apakah ditambahkan menunya atau gimana gitu ya? Nah menurut Pak Dwi Jalu, mengingat si Adipati ini kan burung tipe dingin teman-teman ya, burung ini tidak suka panas. Ya ini insting seorang pemain tuh gitu ya. Akhirnya mengambil keputusan si Adipati itu dimandikan di lokasi lomba sebelum dia naik gantang. Beberapa sesi sebelum naik gantang itu dimandikan, setelah itu digantangkan ya. Waktu itu di Piala Raja teman-teman ya. Nah baru tuh kerjanya enak tuh. Nah akhirnya apa, Pak Jalu menyimpulkan bahwa ya betul-betul si Adipati ini memang tidak suka panas ya. Dia malah cenderung nantinya lebih enak mainnya apabila dia dimandikan dulu. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas keseluruhan dari rawatan harian yang diberikan oleh Pak Dwi Jalu sampai set lomba ya. Jadi gini, si Pak Dwi Jalu itu memberikan rawatan pada Adipati untuk pakan
pokoknya itu untuk harian itu hanya fur. Dan setahu saya fur yang diberikan itu fur sirpi yang berwarna hijau atau lumpur laut. Untuk jangkriknya itu menurut saya normal ya, 55. Nah, sekarang untuk mandinya ya, mandinya burung ini itu menyesuaikan teman-teman. Kalau cuaca waktu itu mungkin panas gitu ya, ya Pak Jalu memandikan burung itu. Tapi kalau normal-normal aja, dirasa normal ya, memandikan itu antara 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu ya. Jadi menyesuaikan untuk mandinya. Nah, untuk penjemuran burung ini tidak dijemur teman-teman ya, karena memang dia itu burung tipe dingin. Nah, sekarang set lombanya ini kan adalah sebuah finishing ya, setelah rawatan harian untuk adipati. Ya, ini nanti sebagai penentu main atau tidak ya, top perform atau tidak. Ini di set lombanya ini lah teman-teman ya. Nah, Pak Dwi Jalu itu memberikan mandi sebelum gantang atau kalau dirasa tidak bisa, karena kita begini teman-teman. Kalau di lokasi lomba itu, karena kita udah pusing, apalagi kita itu bawa banyak burung gitu ya. Ya, mungkin kita tahu burung itu mintanya mandi, tapi sewaktu kita mau eksekusi mandi, karena udah ribet ini, akhirnya burung sulit untuk dimandikan ya. Dan kadang-kadang burung juga tidak mau dimandikan di lokasi lomba. Nah, maka coba ya, sewaktu main di SKN kemarin, si adipati itu dikondisikan di dalam mobil dengan AC yang dihidupkan gitu ya. Nah, untuk set EF-nya saat lomba ini menurut Pak Jalu, burung ini termasuk enak kok teman-teman ya. Saat mau dilombakan H-1 itu cuman diberikan sedikit ulat Hongkong atau ulat kandang ya. Pokoknya ditakar sedikit aja gitu. Itu udah sebagai nanti tenaga untuk dia. Karena burung ini termasuk mudah lah sebenarnya. Cuman ya itu tadi, akhirnya Pak Dwi Jalu itu menemukan top perform dia di saat burung itu ya ada mandi ini, baru dia mau top perform ya, atau ditempatkan di tempat yang dingin. Nah, kalau ditempatkan di dalam mobil ini teman-teman ya, nantinya suhunya itu kan kita bisa setel ya, satu, dan juga di dalam mobil ini bisa meredam supaya burung itu tidak terprovokasi oleh suara-suara murai batu di sekitar. Ya, poin positifnya itu. Tapi ingat teman-teman, ini perlu diwaspadai ya. Kalau teman-teman melakukan cara ini, alangkah baiknya teman-teman sering-sering cek aja ada error atau tidak. Karena kemarin itu saya juga dapat info ya dari Om Fendi Ang. Ada burung, salah satu burung terbaik di Lampung, yang sebenarnya burung itu juga ada pantauan mau dibeli orang teman-teman ya. Burung itu mati di dalam mobil. Padahal burung itu habis naik dan juara 1. Nah, gimana kronologinya? Jadi gini teman-teman, sebenarnya burung itu ya, sewaktu digantang itu juara 1. Ya, dia setelah juara 1. Ini Om Fendi Ang ini nggak percaya nih, kok bisa burung itu kok bisa mati, itu kan nggak percaya karena dia baru aja gantang dan dia juara 1. Setelah itu burung ditaruh di mobil. Nah, menurut perawatnya, knop AC itu udah dibuka. Ya, ternyata yang dibuka hanya blowernya, pendinginnya tidak. Dan waktu itu memang cuaca kalau di Lampung kan memang panas teman-teman ya. Dan memang terasa panas waktu itu, menurut Om Fendi juga cuaca waktu itu ekstrim. Ya, akhirnya burung itu mati. Nah, maka itu tadi teman-teman ya, teman-teman harus sering cek ya. Kalau memang teman-teman mau mengondisikan burung itu di dalam mobil. Ya, bukan hanya ini kan mungkin kesalahan ya, kesalahan atau lupa gitu ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman udah dihidupkan semua. Pastikan aja teman-teman ya, mobil teman-teman itu tidak ada kebocoran dari asap knalpot. Itu juga bermasalah nantinya. Kalau asap knalpot itu bisa masuk ke dalam
ruang kabin, ya nanti burung kan akhirnya keracunan. Dan itu bukan hanya burung, manusia juga bisa keracunan teman-teman ya. Gitu. Nah, pokoknya sebenarnya kalau dibilang plusnya ya, atau segi positifnya saat kita mengondisikan burung dalam mobil, yaitu memang satu, kalau teman-teman itu punya burung yang tipe dingin seperti mana adipati, itu lebih enak daripada kita harus memandikan. Karena toh juga burung itu belum tentu juga mau mandi di lokasi lomba, karena keburu dia marah gitu ya. Maka ya cara ini bisa dipakai. Taruh di dalam mobil, kita hidupkan AC-nya, tapi pastikan pokoknya mobil itu aman gitu ya teman-teman. Sering-sering dicek aja. Saya pernah ada pengalaman nih teman-teman ya. Sedikit cerita ya. Jadi waktu itu saya pakai mobil teman saya. Sebenarnya AC itu sudah dihidupkan, blower hidup, AC hidup. Jarak sekitar setengah jam itu ya. Ya, saya tuh kok perasaan saya tuh kok nggak enak gitu. Saya lihatlah mobil. Nah, lihat saya buka, kok ternyata kaca itu udah ngembun teman-teman. Bukan ngembun, apa ya, kayak lembab gitu loh ya. Kalau ngembun itu kan karena AC, itu bukan karena AC, karena pengap ini tadi. Ternyata ada sebagian mobil yang, ya itu tadi, entah itu error ataukah memang ada mobil yang dia kalau tidak berjalan dia AC tidak mau dingin gitu ya. Wah, kaget tuh saya. Ternyata AC-nya itu, pendinginnya itu tidak hidup, hanya blowernya saja. Itu ya, mungkin kasus itu ya hampir sama yang dialami oleh teman kita yang ada di Lampung itu ya. Hanya saja waktu itu kalau pengalaman saya, karena saya cepat ya, nggak sampai mati lah burungnya ya. Tapi waktu itu memang cukup panas, di kabin mobil itu cukup panas. Nah, coba deh nanti teman-teman, kalau memang pengennya mengondisikan dalam mobil ini, memang segi positifnya yang jelas kita bisa mengondisikan burung itu ya dengan enak ya. Kita bisa redam, apalagi untuk burung-burung yang tipenya Victor, yang betul-betul Victor nih, mendengar ciutan aja dia langsung marah. Nah, dengan kita taruh dia di dalam mobil dan kita AC, itu bisa kita redam ya. Malah beberapa teman tuh ada yang hidupkan juga suara musik ya, supaya ya burung itu tidak mendengar suara-suara murai batu di sekitar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, adipati ini burung, menurut saya sih burung mapan ya. Ya, burung ini burung bagus. Saya senang juga kerjanya satu titik ya. Entah ini nanti mau dikasihkan oleh Pak Dijala atau tidak. Ya, gini teman-teman, hari ini itu kan memang kita harus akui murai batu ini lagi naik ya, gitu ya. Feeling saya ini 2 tahun yang lalu itu kan jelas ya teman-teman ya, bakal booming nih murai batu. Dan bakal harga dari seekor murai batu tuh di luar kadang-kadang nalar kita ya. Ya, ini kalau mungkin umumnya orang 300 juta ini akan dikasihkan. Tapi ya itulah Pak Jalu. Ya, Pak Jalu mungkin lebih ke merasa tidak enak aja nantinya ya. Menurut saya nih ya, menurut versi saya, nggak enak aja kalau nanti burung itu nanti dikasih, toh 1, 2, 3 bulan gitu, burung itu akhirnya mabung. Ya, terlepas dari itu semua, yang beli burung ini sih sebenarnya tidak rugi. Karena ingat, cari burung enak itu sulit. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.